Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan harian dari Bukit Sion Makale, Kamis 10 Juni 2021. Mengacu pada bacaan hari ini di Gereja Toraja dari 1 Samuel 13 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. 1 Samuel 13 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Sebelum membaca firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Ya Bapa, kami berdoa di pagi hari ini. Kami boleh kembali menghadap tahta-Mu, mengucap syukur atas hari yang baru, serta napas kehidupan yang boleh kami terima di pagi hari ini. Terima kasih pula kami telah diberikan istirahat tidur yang cukup, yang tentunya boleh berguna bagi jiwa raga kami. Mengawali aktivitas kami di pagi ini, kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Kami akan membaca, bahkan merenungkannya. Ya Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami. Biarlah firman-Mu boleh kami pahami dan bisa menjadi kekuatan kami dalam menghadapi setiap persoalan dan pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kami. Inilah doa kami, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. 1 Samuel 13 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Ketidaktaatan Saul waktu orang Filistin datang menyerang. Firman Tuhan, Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja. 2 tahun ia memerintah atas Israel. Saul memilih 3.000 orang dari antara orang Israel. 2.000 orang ada bersama-sama dengan Saul di Mikmas dan di pegunungan Betel. Sedang 1.000 orang ada bersama-sama dengan Yonatan di Gebea Benyamin. Tetapi selebihnya dari rakyat itu disuruhnya pulang masing-masing ke kemahnya. Yonatan memukul kala pasukan pendudukan orang Filistin yang ada di Geba, dan hal itu terdengar oleh orang Filistin. Karena itu Saul menyuruh meniup sangkakala di seluruh negeri, sebab pikirnya, biarlah orang Ibrani mendengarnya. Demikianlah seluruh orang Israel mendengar kabar bahwa Saul telah memukul kala pasukan pendudukan orang Filistin, dan dengan demikian orang Israel dibenci oleh orang Filistin. Kemudian dikerahkanlah rakyat itu untuk mengikuti Saul ke Gilgal. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas di sebelah timur Bet Awen. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit, sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di goa, keluk batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead, sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, "Bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu." Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, "Apa yang telah kau perbuat?" Jawab Saul, "Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan.
padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seseorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Amin. Bapak Ibu, dari pembacaan kita saat ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu sabar dan taat. Sabar dan taat. Dua kata ini sangat mudah untuk diucapkan, tetapi sangat sulit untuk dilakukan. Sabar dan taat adalah pangkal dari keberuntungan. Tidak sabar dan tidak taat adalah sumber berbagai kegagalan dan malapetaka. Di zaman sekarang ini, mungkin tidak mudah lagi untuk menemukan orang yang sabar dan taat. Banyak orang yang cenderung tidak sabar dan ingin cepat-cepat dalam melakukan sesuatu. Dalam perikop bacaan kita pada saat ini juga bercerita tentang Raja Saul yang tidak sabar dan tidak taat kepada apa yang diperintahkan Tuhan. Belum lama Saul menjadi raja, tetapi ia sudah gagal untuk sabar dan taat. Saul tidak sabar menunggu waktu yang ditentukan Samuel untuk datang ke Gilgal, dan ia tidak taat kepada aturan yang melarangnya melakukan tugas yang bukan wewenangnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, cerita dalam perikop ini merupakan tahun kedua Saul memerintah bangsa Israel. Namun, ia harus menerima kenyataan pahit dari Tuhan. Ia ditolak karena tidak setia pada tugasnya sebagai seorang raja dan ketidaktaatannya kepada firman dan ketetapan Allah. Ia mengambil keuntungan ketika anaknya Yonatan memukul kala orang Filistin. Yonatan menyerang dan menghancurkan pos terdepan bangsa Filistin. Tetapi Saul mengambil penghormatan untuk yang dilakukan Yonatan itu. Walaupun hal ini mungkin wajar dalam budaya mereka, tetapi hal ini tidak membuat tindakan Saul dibenarkan. Kesombongan Saul yang makin berkembang dimulai dari kesombongan yang kecil. Mengambil penghormatan atas pertempuran yang dimenangkan oleh anak laki-lakinya. Karena tidak dikendalikan, kesombongannya berubah menjadi obsesi. Karena itu, kesombongannya menghancurkan dirinya sendiri dan bahkan mengancam kesejahteraan bangsa Israel. Mengambil penghormatan atas prestasi-prestasi orang lain menunjukkan bahwa kesombongan sedang menguasai hidup kita. Ketika kita sadar dan mengetahui bahwa kesombongan mendapat tempat untuk berjejak, segeralah ambil tindakan-tindakan cepat untuk mengendalikannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita melupakan siapa yang ada di pihak kita atau hanya melihat kemampuan kita sendiri, kita cenderung panik ketika melihat lawan. Orang-orang Israel menjadi takut dan panik, bahkan bersembunyi melihat pasukan Filistin. Mereka lupa bahwa Allah ada di pihak mereka dan Dia tidak terkalahkan. Kalau kita menghadapi berbagai masalah dan pencobaan, pusatkan perhatian kita kepada Allah dan kekuatannya, sambil mempercayakan kepadanya untuk menolong kita. Bukannya menunggu Samuel untuk datang ke Gilgal, Saul justru mempersembahkan kurban sendiri.
Tindakan Saul ini bertentangan dengan hukum-hukum Allah dan bertentangan dengan instruksi-instruksi Samuel. Di bawah tekanan orang-orang Filistin yang semakin mendekat, Saul mengambil keputusan sendiri dan tidak menaati Allah. Dia melakukan hal yang baik, tetapi dia melakukannya dengan cara yang tidak benar. Ketika Saul merasa kehabisan waktu, ia menjadi tidak sabar dengan waktu yang diatur oleh Tuhan, karena beranggapan bahwa yang ia perlukan hanyalah ritual. Akibat ketidaksabaran dan ketidaktaatannya itu, Saul kehilangan pengokohan atas kerajaannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika menghadapi keputusan yang sulit, jangan biarkan ketidaksabaran mendorong kita untuk tidak menaati Allah. Jika kita mengetahui apa yang Allah kehendaki, ikutilah rencananya, apapun konsekuensinya. Allah sendiri memakai penundaan-penundaan untuk menguji ketaatan dan kesabaran kita. Kita sering menyembunyikan kesalahan dan dosa-dosa kita dengan berusaha membenarkan tindakan kita berdasarkan kondisi-kondisi kita pada saat itu. Akan tetapi, alasan-alasan kita itu tidak lain adalah ketidaktaatan. Kita sering gelisah dengan keadaan yang terjadi di sekitar kita, tidak sabar untuk menggunakan waktu dan apa yang akan Tuhan perbuat. Hati-hati dengan kesombongan, hargai karya orang lain. Jangan ambil alih penghormatan atas diri orang lain. Sabarlah menjalani waktu Tuhan, demikian juga sabar menantikan apa yang akan Tuhan perbuat bagi kita. Saul telah menjadi pelajaran dan peringatan bagi kita. Ditolak Tuhan karena ketidaksabaran dan ketidaktaatannya. Dia mau mengampuni, memulihkan, dan memberkati ketika kita mau jujur untuk mengakui semua dosa-dosa kita. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, di sepanjang kehidupan kita, untuk terus belajar setia dan taat kepada perintah dan ketetapan-ketetapan Allah. Amin, firman Tuhan. Mari berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami baca serta kami dengar pagi ini. Roh Kudus Tuhan yang mampukan kami semua untuk sungguh-sungguh melakukannya dalam langkah hidup kami. Semakin menguatkan iman percaya kami, semakin menolong agar senantiasa hanya berharap kepada Allah. Sekalipun kami berada dalam lembah kekelaman, berada dalam jurang yang dalam. Ya Bapa di sorga, Engkau pula yang senantiasa memelihara, melawat kami melalui hari-hari sepanjang kehidupan kami. Pertolongan cinta kasih daripadamu yang terus kami harapkan di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah melalui serangkaian aktivitas kami di sepanjang hari ini, semua dilakukan untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan serta membawa berkat bagi sesama kami. Ya Bapa di sorga, mari memberkati pemerintah kami dalam mengangkat setiap tugas dan tanggung jawabnya. Berilah hikmat kebijaksanaan, boleh sehati sepikir dalam memikirkan hal-hal yang terbaik bagi kesejahteraan, keadilan di tengah-tengah bangsa kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan, baik di tempat ini ataupun di seluruh muka bumi. Pulihkan yang sakit, hiburkan yang berduka, yang dalam lanjut usia Tuhan tolong di dalam masa tuanya. Setiap kami yang dalam pergumulan hidup, mampukan kami untuk melaluinya. Mampukan kami untuk berharap hanya kepadamu saja. Biarlah kebutuhan hidup kami selalu terpenuhi dan terus merasakan cinta kasih dari Tuhan. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan kita pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.